Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Juweli Channel. Simak video ini sampai selesai. Kali ini Pak B akan berbicara tentang panduan teknis cara budidaya tanaman jahe agar hasil maksimal. Teknis gampang aja itu, tapi teknis-teknis yang dasar ini yang perlu diperhatikan. Agar apa? Agar ada yang kalau yang mau jadi pengusaha betul yang pemula atau penanam pemula atau petani pemula, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa nanti kalau berasa bermanfaat, tekan tombol like, subscribe dan komen. Dan juga kalau mau ada pertanyaan, silahkan di deskripsi, di komen, dan juga tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B seputar pertanian, seputar perkebunan, seputar investasi, dan juga seputar perencanaan keuangan. Oke, mari kita mulai. Panduan teknis cara budidaya tanaman jahe agar hasil maksimal. Nah, ini agar hasilnya maksimal sesuai dengan panduan teknis, pengalaman Pak B dan juga literatur yang Pak B sarikan di sini. Saat tumbuh jahe, satu adalah curah hujan 2000 sampai 4000 mm per tahun. Jadi memang butuh tempat yang banyak airnya. Suhu optimal 20 derajat Celcius sampai 35 derajat itu masih mampu. Ketinggian 200 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi ini benar-benar panjang ya, itu jarak hidupnya itu panjang. Tanaman dibutuhkan tanah yang subur, gembur, humusnya banyak, dan yang paling bawah lempung berpasir. Jangan lihat itu, karena nanti rimpangnya biar banyak dan besar. Oke, proses pertama adalah persiapan lahan atau pengolahan tanah. Dibajak kalau di tanah sawah atau di tanah dibajak atau dicangkul. Nah, bajak bisa menggunakan traktor, bisa menggunakan kerbau atau sapi kalau yang masih ada. Tapi biasanya kan traktor ya. Dicangkul, biarkan 2-3 minggu. Agar apa? Agar bibit penyakitnya hilang, hama penyakitnya juga hilang. Nah, hilang itu karena kena panas, kena hujan dan sebagainya, itu akan hilang. Oke. Jika sirkulasi buruk, dibuat bedengan. Nah, ini ya, jika sirkulasinya tanah itu buruk, dibuat bedengan, agak dinaikkan. Biar apa? Biar sirkulasi airnya itu bagus. Nah, ya, airnya bagus. Jadi tidak terlalu becek, tapi juga tidak terlalu kering. Oke. Terus tadi dia bedengan setinggi berapa? 20 sampai 30 cm. Lebarnya 80 sampai 100, panjangnya menyesuaikan. Kan seperti itu. Jadi kalau sirkulasinya agak ditinggikan, dibuat bedengan. Pembibitan. Nah, ini persiapan bibitnya. Ini ada beberapa langkah. Syarat bibit yang bagus diambil dari areal pertanian. Jangan beli di pasar yang itu digunakan untuk bumbu itu ya, karena beda. Nanti bumbu dengan yang untuk bibit itu beda. Itu sekali lagi, bumbu dan bibit itu beda. Sama-sama jahe tapi beda umurnya. Pilih bibit yang umurnya 9 sampai 10 bulan. Itu untuk bibit. Pilih bibit sehat, tidak terluka pada kulit rimpang. Jadi bibitnya mulus ya, tidak terluka pada kulit rimpang. Apalagi ada misalnya lubang-lubang, itu dihindari. Penyemaian, teknik itu ada tekniknya, ada teknik peti kayu. Nah, itu dijemur dulu, terus dipotong-potong menjadi 3 sampai 5 mata tunas, dipotong 3 sampai 5 mata tunas, masukkan ke larutan selama 1 menit, larutan fungisida ya, biar tidak terkena jamur. Diletakkan di peti, ya, dikasih abu gosok 2 sampai 4 minggu siap tanam. Peti abu gosok itu terus, tapi yang dingin ya, jangan abu yang panas, nanti jahenya matang kan gitu. Ya, abu yang cocok dinginkan. 2 sampai 4 minggu sudah siap tanam. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang dikasihkan di karung goni, itu juga ada. Ada yang dikasihkan di seresah-seresah, misalnya
pohon daun pohon pinus dan sebagainya itu juga ada, tergantung di tempat itu ada yang digunakan itu apa, silahkan saja berinovasi. Yang penting adalah bibit itu sudah memang tua 9 sampai 10 bulan, tidak terluka, bebas jamur, dan juga rimpangnya ada mata tunasnya, kan seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah penanaman. Setelah disiapkan bibit itu tadi, bibit yang bagus, penanaman dilakukan, penanaman monokultur atau tumpang sari, tergantung pada petani, tumpang sari atau monokultur. Sebenarnya kalau tumpang sari yang pinggir-pinggir tanami. Ya, tanami ketela, tanami jagung dan sebagainya, silakan saja yang pinggir-pinggir. Ya. Atau digunakan untuk penaung juga. Nah, buat lubang tanam sedalam 4 sampai 7 cm. Ditanam awal musim hujan. Sebaiknya awal musim hujan itu September, Oktober itu awal musim hujan untuk menanam jahe. Karena jahe itu rimpang, sehingga nanti rimpangnya tumbuh, mata tunasnya itu tumbuh. Tanaman jahe nanti akan terus bertumbuh jadi banyak, jadi besar. Ada juga yang satu mata tunas bisa ada yang menghasilkan 2 kilo, 3 kilo dan seperti itu. Ya, sekarang setelah ditanam, pemeliharaan, penyulaman. Nah, jahe itu disulam 2 sampai 3 minggu setelah tanam. Jadi kalau ada yang kena penyakit, ada yang mati abnormal, yang lain darah tinggi, ternyata masih kecil sekali, perlu disulam. Nah, kena penyakit itu mungkin begitu digaruk-garuk ternyata sudah busuk dan sebagainya, diambil, dibuang, disulam yang baru. Pengairan jahe jika musim kering atau musim kemarau panjang, diairi ya, biar apa? Biar tanaman jahe itu tetap terjaga kelembabannya, tanahnya terjaga kelembabannya, dan penyerapan unsur harianya juga maksimal. Penyiangan gulma 2 sampai 4 minggu atau 3 sampai 6 minggu, sering disiang. Memang saat budidaya itu adalah rajin, tekun, dan tidak mudah menyerah, tidak malas ya untuk mengikuti itu. Pembumbunan, saat rimpang sudah muncul perlu dibumbun. Jadi sudah muncul itu kan kelihatan biasanya rimpangnya itu sudah mulai gede, terus dibumbun sehingga jahenya nanti semakin besar, rimpangnya semakin banyak. Pemupukan jahe, pupuk organik ya, yang bagusnya pupuk kandang, dikasih pupuk kandang bumbun, 2 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan itu dibumbun. Biar apa? Betul-betul nanti rimpang jahenya itu banyak, bagus dan besar. Oke, terus pengendalian hama dan penyakit. Kalau tadi gulma kan diambili, dicangkul dan sebagainya. Nah, kalau pengendalian hama penyakit, nah ini biasanya apa? Pestisida. Terus pada saat penyemaian itu menggunakan fungisida. Jadi pada saat penyemaian jahe itu diharapkan bebas jamur. Karena apa? Kalau ada jamur di situ nanti pada tanam pun nanti jamurnya akan terus menyerang. Jadi pada saat penyemaian dan pada saat pertumbuhan, ketika terjadi tanda-tanda ada penyakit sama penyakit fisik maupun kimia. Kalau misalnya fisik ya diambili lah, ada ulat, ada belalangnya diambili. Kalau misalnya luas ya menggunakan kimia, bisa sistemik, bisa kontak, atau dikombinasi sistemik kontak plus perekat. Biar apa? Biar nanti agak bertahan lama. Oke, tapi jangan sampai 1 minggu sebelum panen itu disemprot, karena nanti fungisida atau pestisida itu masih akan tertempel di situ. Oke ya, itu kalau misalnya tinggal satu minggu atau 2 minggu sudah tinggal panen ya nggak usah disemprot, karena nanti fungisidanya akan masuk ke situ. Itu cara. Selain apa? Secara preventifnya adalah jadi budidaya dengan benar, menggunakan pupuk kandang benar-benar sudah matang bebas jamur, dikasih fungisida juga pupuk kandangnya, terus pemupukannya juga teratur, pengendalian halamannya juga teratur, pilih benih bibit jahe yang bagus, yang tidak rusak, yang mulus, yang sudah umurnya juga sudah 9 sampai 10 bulan. Nah, seperti itu. Kalau itu tadi masih kena penyakit, berarti perlu pengobatan tadi, disemprot menggunakan kimiawi, baik sistemik maupun kontak plus perekatan seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
tekan like, subscribe dan komen ya, biar Pak B semangat berbagi konten, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Anda semua. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pengusaha separuh-separuh, jadi separuh bos, separuh karyawan juga bisa. Jadi kalau pagi jadi karyawan di sebuah perusahaan, kalau setelah pulang punya sampingan atau punya investasi yang banyak. Salah satunya adalah jahe. Oke. Yang terakhir adalah saatnya panen. Nah, yang ditunggu-tunggu pembudidaya kan panen ini. Jahe siap panen itu umur 10 sampai 12 bulan kalau misalnya mau digunakan sebagai bibit atau dijual lah. Tapi kalau digunakan misalnya hanya sebagai bumbu bisa 8 bulan juga udah nggak apa-apa. Daun berwarna kuning, batang mulai mengering, dilakukan sebelum musim hujan. Jadi Juni Agustus itu diambil sebelum musim hujan, karena kalau musim hujan nanti cenderung banyak airnya dan mudah busuk. Bongkahan rimpang bongkar rimpang dengan garpu. Jadi jangan cangkul nanti melukai ya. Rimpang jangan sampai terluka, bersihkan dengan air, jemur sekitar 1 minggu. Nah, siap dikonsumsi atau dijual atau ada sebagian digunakan untuk bibit. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Karena like, subscribe dan komen adalah gratis. Dan juga tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B, yaitu seputar pertanian, seputar perkebunan, investasi, dan juga perencanaan keuangan. Tagline adalah hidup sejahtera. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.